Di Indonesia ada seorang ustadz, seorang dai yang sangat-sangat terkenal karena kesantunannya, karena baik tutur katanya, tidak pernah memprovokasi orang lain. Wajahnya juga sangat teduh, dan ketika dia berbicara itu benar-benar menginspirasi banyak orang. Katanya seperti itu. Dan beliau adalah orang yang sangat-sangat populer. Saya yakin Baraya juga mengenalnya karena datang keluar masuk ke berbagai podcast, kemudian pengajiannya selalu penuh sesak, baik itu di online maupun di offline dan sebagainya. Dia dianggap sebagai representasi dari ulama sunnah. Dia dianggap sebagai karakteristik dai yang ideal. Tetapi dia koruptor sebenarnya. Jadi dia itu suka nilep uang jamaah yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat, untuk umat, untuk pembangunan begini dan begitu, malah dia gunakan diantaranya adalah untuk ngasih ke istri keempatnya. Yang lebih mengejutkan dari itu adalah bahwa jamaahnya tuh banyak yang tahu itu, circle-nya banyak yang tahu itu, kelakuannya itu, tetapi jangan bilang siapa-siapa. Kenapa? Karena ini aib. Akhirnya apa? Ya, kejahatan itu tetap berlangsung dan tidak ada hukuman, tidak ada apapun karena ini dianggap sebagai aib. Bayangkan dosa sosial yang dosanya itu melibatkan banyak orang justru malah diabaikan, dibiarkan gara-gara judulnya adalah aib. Ya tentu saja dia tidak merepresentasikan seluruh ulama dan seluruh dai di Indonesia, tidak. Dan kita juga menganggap bahwa dia itu tidak menunjukkan bahwa karakteristik Islam memang seperti itu juga tentu saja tidak seperti itu. Tetapi bahwa ada orang-orang yang secara sengaja menyembunyikan perbuatan kotornya dan kemudian menganggapnya itu adalah sesuatu yang harus ditutupi, nah ini bermasalah. Kenapa bisa seperti itu? Karena banyak sekali orang-orang di Indonesia yang terjebak. Kalau ada yang namanya Ustadz, Kiai, Habib, Gus atau yang semacam itu, mereka tidak boleh dilawan. Dan akhirnya ketika mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan sesuatu yang keji, yang merugikan banyak orang, semua orang tiba-tiba menjadi bungkam dan hukum tiba-tiba tidak berlaku buat mereka itu. Jadi ada ustadz yang misalkan menggauli banyak sekali perempuan, menzinahi, menghamili dan sebagainya, tapi karena dia adalah ulama, ustadz terkemuka dan sebagainya, maka dia kebal terhadap hukum dan sebagainya. Di Indonesia itu banyak seperti itu. Makanya di video ini kita akan mengajukan sebuah pertanyaan yang tidak akan berani mereka ajukan dan tentu saja tidak akan berani mereka jawab, yaitu apa sih fungsinya ulama di Indonesia? Apa sih faedahnya? Kalau misalkan mereka nggak ada, emang kenapa?